Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucap rasa syukur atas nikmat tak terhingga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat hadir dalam acara tausiah yang insyaallah penuh dengan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk golongan yang mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak nanti. Amin. Allahumma amin. Hadirin sidang tausiah yang dirahmati Allah, izinkanlah malam ini saya membawa tausiah yang berjudul Kita Tidak Punya Apa-apa. Wahai saudaraku semuanya, apa yang sebenarnya kita punya? Setiap hari kita membuka mata, menghirup udara, melangkahkan kaki, seolah-olah semua itu milik kita. Seakan-akan dunia ini menyediakan dirinya untuk kita genggam, untuk kita kuasai, untuk kita cintai tanpa batas. Padahal saudaraku semua, ruh kita milik Allah. Dialah yang meniupkannya, dialah yang suatu hari akan menariknya kembali. Jasad kita milik Allah. Ia sehat karena izinnya, ia kuat karena penjagaannya, dan suatu hari ia akan kembali menjadi tanah yang tak berdaya. Akal kita milik Allah. Dengan akal itu kita memilih membedakan berpikir. Tapi berapa banyak waktu kita gunakan untuk memikirkan akhirat dibandingkan dunia? Harta kita semuanya titipan, banyaknya belum tentu berkah, sedikitnya belum tentu kurang, dan setiap rupiah akan ditanya satu persatu. Suami istri, anak-anak juga titipan. Kita menyayangi mereka, kita memeluk mereka, kita berkorban untuk mereka. Tapi suatu hari saudaraku semuanya, kita akan meninggalkan mereka atau mereka meninggalkan kita. Tidak ada satupun yang abadi, tidak ada satupun yang benar-benar melekat pada kita. Semuanya dipinjamkan dan suatu hari semuanya akan diambil kembali. Lalu apa yang sebenarnya kita punya? Tidak ada, wahai saudaraku, benar-benar tidak ada. Kalau begitu saudaraku semuanya, dari mana datangnya kesombongan? Untuk apa dada ini meninggi? Untuk apa hati merasa lebih mulia dari yang lain? Untuk apa merasa dirilah yang paling suci, paling kuat, paling hebat, dan paling layak dipuji? Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Dan pada akhirnya, wahai saudaraku, ternyata kita tidak punya apa-apa, benar-benar tidak punya apa-apa. Maka dari mana datangnya sombong? Dari mana datangnya angkuh? Untuk apa membusungkan dada jika kita sendiri adalah makhluk yang rapuh? Untuk apa merasa mulia jika setiap hari kita bergantung kepada rahmat Allah agar masih bisa bernapas? Kata Imam Ibnu Razak Al-Hambali rahimahullah, penderitaan terbesar seorang hamba adalah kematian, dan apa yang datang setelahnya lebih berat. Jika tempat kembalinya bukan tempat yang baik, maka wajib bagi seorang mukmin untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Saudaraku seiman, jika kematian adalah tamu yang paling pasti datang, mengapa kita masih hidup seolah-olah dunia ini rumah abadi? Mengapa hati kita begitu tamak mengejar sesuatu yang tidak akan menemani kita di ilang kubur? Mengapa kita menjaga gengsi tapi melupakan amal yang akan menerangi gelapnya malam pertama kematian? Saudaraku semuanya,
Coba renungkan perlahan, di antara seluruh kepastian hidup, tidak ada yang lebih pasti daripada kematian. Namun tidak ada yang lebih sering kita abaikan selain persiapan menghadapi kematian tersebut. Kita hanya menghias rumah, tapi tidak menghias amal. Kita mempercantik wajah, tapi tidak mempercantik hati. Kita mempertebal tabungan dunia, tapi membiarkan tabungan akhirat kosong. Kita mengurus tubuh panjang lebar, tapi lupa bahwa tubuh ini akan kembali menjadi tanah yang dingin. Wahai saudaraku semuanya, mengapa kita takut kehilangan dunia, padahal dunia tidak pernah menjadi milik kita? Mengapa kita takut miskin, padahal yang membuat kaya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa kita malu untuk menangis di hadapan Allah, padahal kita setiap hari menangis karena dunia? Cobalah berhenti sejenak, wahai saudaraku. Pejamkan matamu, bayangkan tanah merah itu. Bayangkan tubuh kita diturunkan perlahan. Bayangkan gelap yang pekat, sunyi yang panjang, dan malaikat yang menanyakan, apa yang kamu lakukan dengan hidup yang kuberikan kepadamu? Pada saat itu, wahai saudaraku, tidak ada gelar, tidak ada jabatan, tidak ada wajah cantik atau tampan, tidak ada tumpukan harta, tidak ada pengikut, tidak ada sorak pujian. Yang tersisa hanya amal yang sering kita abaikan, yang tersisa hanya taubat yang sering kita tunda, yang tersisa hanya hati yang sering kita isi dengan dunia, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan sejenak saudaraku, saat mata ini terpejam terakhir kali, saat napas terakhir keluar tanpa bisa ditarik kembali, saat tubuh kita dimandikan dan dipakaikan kain putih yang sama sekali tidak memiliki saku, karena tidak ada satupun yang bisa dibawa. Ketika kita dibawa di atas pundak orang lain, ketika tanah merah menutupi tubuh kita, ketika semua orang pergi, ketika hanya amal yang menemani, apa yang akan kita andalkan, wahai saudaraku semua? Apakah sombong kita? Apakah harta kita? Apakah jabatan kita? Tidak ada semuanya itu, wahai saudaraku. Semuanya akan lenyap bersama dunia. Yang tersisa hanya amal yang sering kita abaikan dan dosa yang sering kita anggap kecil. Saudaraku semuanya, jangan tertipu oleh panjangnya angan-angan. Jangan merasa dunia ini rumah. Jangan merasa jabatan adalah kemuliaan. Jangan merasa pujian manusia adalah kebahagiaan. Sebab kemuliaan yang sejati adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho melihat hati kita. Kebahagiaan yang sejati adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kita. Ketenangan yang sejati adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memeluk ruh kita dengan rahmatnya pada hari kematian. Amin, Allahumma amin. Wahai saudaraku semua, karena kita tidak punya apa-apa, yang kita punya hanyalah kesempatan untuk bertobat, waktu untuk memperbaiki diri, hati untuk kembali kepada Allah, dan amal soleh yang menjadi teman setia di alam yang gelap dan sunyi nanti. Maka marilah kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita benar-benar dipulangkan, maka marilah kita tundukkan hati, rendamkan keangkuhan, tinggalkan perdebatan, tinggalkan kedengkian, dan berserahlah pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang lembut, dengan jiwa yang rindu ampunan, dengan langkah yang ingin diperbaiki. Karena setiap yang dipinjam akan kembali, setiap ruh akan dijemput, dan setiap kita akan berdiri di hadapannya sendirian tanpa siapapun. Pulanglah dengan air matamu, pulanglah dengan kerendahan hatimu, pulanglah dengan harapanmu, pulanglah dengan cintamu yang tidak pernah lekang untuk Tuhan yang memberi kita segalanya dan mengambilnya kembali saat Dia menghendakinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita hati yang selalu sadar, yang tidak tertipu oleh dunia, yang selalu rindu untuk mempersiapkan diri sebelum ajal mengetuk tanpa suara. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita merenungkan buat diri, saudaraku. Ada waktu dalam hidup di mana kita merasa kuat, merasa mampu, merasa sudah cukup dekat dengan Allah.
hanya karena ibadah kita terlihat oleh manusia. Kita lupa bahwa yang Allah Subhanahu wa taala lihat bukan banyaknya gerakan, tapi beratnya keikhlasan. Dan ada orang-orang yang ibadahnya tak pernah terdengar, sujudnya tak pernah disaksikan, tangisnya tak pernah dipuji, tapi hatinya mencintai Allah lebih dari apa yang ia tunjukkan. Dan bisa jadi di saat semua mata memandang rendah dirinya, justru Allah meninggikan derajatnya. Berhati-hatilah saudaraku semuanya, jangan merasa paling suci, sebab kesombongan kecil pun bisa menghapus lautan amal. Jangan merasa paling dekat dengan surga, sebab mungkin seseorang yang kita anggap hina jauh lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala karena hatinya yang jujur. Kita ini rapuh, hai saudaraku semuanya. Solat kita masih sering kosong, bacaan kita sering hanya rutinitas, air mata kita sering lebih mudah jatuh untuk dunia daripada untuk dosa-dosa kita sendiri. Allah tidak meminta kita menjadi sempurna, wahai saudaraku semuanya. Allah hanya meminta kita jujur, jujur dalam taubat, jujur dalam ibadah, jujur dalam mengakui bahwa tanpa rahmatnya kita bukan siapa-siapa. Maka dengan itu saudaraku semuanya, rendahkanlah hatimu, karena hati yang rendah akan selalu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati yang merasa tinggi akan selalu direndahkan oleh takdir. Semoga Allah memperbaiki hati kita, menerima amal-amal kita yang sedikit, menghapus dosa-dosa kita yang banyak, dan memasukkan kita ke dalam rahmatnya tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga bermanfaat.